Jadi hari ini gue mau review film lagi karena udah lama banget nggak nge-review film dan udah lama banget nggak bikin video di YouTube ini. Jadi gue akan review satu film yang lagi rame banget, lagi baru banget keluar, yaitu Final Destination Bloodlines. Because that would be crazy. Final Destination Bloodlines ini adalah film ke-6 yang dari franchise Final Destination ya. Karena yang terakhir itu kalau nggak salah itu tahun 2011 itu film kelimanya, dan sekarang ini film ke-6 di tahun 2025. Jadi jedanya tuh panjang banget ya. Ada sekitar berarti 14 tahun untuk bisa produksi lagi film Final Destination yang terbaru ini. Dan kayaknya kalau misalkan mungkin anak-anak Gen Z yang sekarang itu nggak banyak yang tahu sih ya kalau dulu-dulu film Final Destination yang 1, 2. Karena yang 1 tuh tahun berapa ya? 2002, 2003, 2000-an lah pokoknya. Itu keluar untuk yang pertama kali, jadi kayaknya mungkin mereka nggak banyak yang tahu ya. Tapi kalau umuran gue yang sekarang udah usia 30-an itu sangat-sangat antusias banget sama film ini, nungguin banget karena dari sekian banyak film Final Destination kita pasti akan selalu nunggu bakalan kayak apa lagi nih ceritanya. Nah, kalau di film yang sekarang gue sedikit cerita ya, tapi nggak akan spoiler kok, aman. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya masih aman banget buat nonton review ini. Jadi di film ini bercerita tentang seorang wanita, karakter utamanya. Jadi dia ini punya mimpi tentang suatu kejadian. Nah, mimpinya ini terus berulang-ulang menghantui dia selama 1 sampai 2 bulan, dan akhirnya dia bertanya-tanya ini dari mana datangnya mimpi yang kayak gini terus, dan pada akhirnya dia ternyata punya seorang nenek, dan neneknya ini adalah orang yang punya penglihatan visi kayak di film-film Final Destination yang pada umumnya gitu ya. Selalu karakter utamanya itu biasanya selalu punya penglihatan akan sebuah kejadian gitu. Nah, kalau yang ini agak lumayan berbeda sih emang. Karena karakter utamanya justru sebenarnya nggak punya visi apapun, nggak punya penglihatan apapun, hanya punya mimpi bahwa dia bermimpi mengalami suatu kejadian yang terus berulang-ulang seperti itu, dan mimpinya itu terasa nyata. Jadi pada akhirnya ternyata mimpinya ini sama dengan mimpi neneknya. Ternyata dia cucunya. Terus kemudian akhirnya dia penasaran seperti apa kelanjutan dan lain sebagainya. Ya mungkin kalian harus nonton sendiri di bioskop gitu, nonton sendiri filmnya. Nah, terus apa yang beda dari film Final Destination yang sekarang dibanding film-film yang terdahulunya gitu ya? Sebenarnya kalau misalkan secara formula yang dipakai itu ya kurang lebih sih sama aja gitu ya. Formulanya ya masih nggak beda jauh sama film-film yang sebelumnya. 5 film sebelumnya selalu kayak gitu, selalu ada insiden, terus kemudian kematian selalu mengikuti mereka yang terlibat di dalamnya gitu, dan lain sebagainya. Format atau formulanya terus seperti itu, nggak beda jauh. Cuma memang pendekatan dari ceritanya yang mungkin ini agak berbeda. Buat gue sendiri kayak ini lumayan fresh lah ya dari 5 film sebelumnya yang memang formula ceritanya yang nggak beda jauh kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini agak lumayan fresh gitu, lumayan beda. Bedanya pendekatannya mungkin ya. Pendekatannya karena gue bilang ini film sebenarnya film keluarga. Karena pendekatannya dari sisi keluarga gitu. Jadi kalau yang film-film sebelumnya adalah orang-orang random yang selalu terlibat dalam sebuah insiden dari penglihatan karakter utamanya ini gitu. Nah, kalau sekarang jadi keluarga yang punya turunan, terus kemudian ini menjadi sebuah list daftar kematian yang nanti akan mengikuti mereka gitu. Jadi kayak menurut gue ini mungkin agak beda gitu ya. Jadi nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus juga mungkin kan kalau misalkan kita nonton film Final Destination sekarang itu justru sebenarnya ini ikatan antar karakternya lebih kuat aja gitu. Lebih ada, bukan lebih kuat, lebih ada ikatan antar karakternya karena memang ini meliputi satu keluarga. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan entah siapa gitu, itu temen atau orang lain gitu yang ada di satu insiden, terus kemudian
kita nggak si karakter ini nggak kenal gitu siapa, tapi kalau ini kan beneran satu keluarga gitu yang ada di list kematiannya itu gitu. Terus kemudian secara penceritaannya juga memang ini mencoba untuk memberikan taste yang baru gitu, memberikan experience yang baru, karena mungkin sutradaranya juga mungkin udah ngerasa kali ya kalau misalkan dia kasih formula yang sama kayak sebelum-sebelumnya kayak ya boring aja gitu nontonnya. Nah kalau ini mungkin agak sedikit beda, jadi antar karakter ikatannya mungkin lebih ada gitu, jadi kita mungkin lebih peduli sesama karakternya. Terus kemudian dari segi insiden-insidennya yang kayak misalkan pasti kan yang ditungguin banget adalah bagaimana satu atau sebuah atau seorang karakternya ini nanti mati gitu. Pasti kan kita nungguin gitu ya. Ini matinya bakal kayak gimana gitu. Insidennya seperti apa. Nah, kalau dari sisi itunya ya nggak jelek, tapi ya memang Final Destination memang seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang menurut gue nggak ada yang wow gitu, nggak ada yang bikin wah anjir keren banget gitu ya ininya. Enggak sih, sama aja ya kayak gitu gitu. Itu ya Final Destination banget dengan kengiluannya, dengan sangat-sangat apa ya brutalnya gitu ya, ya seperti itu gitu yang seperti kalian nonton Final Destination yang pada umumnya gitu. Terus juga kalau misalkan dari segi produksi ya mungkin karena gue yakin sih ini budget produksi film ini pasti bakal lebih gede gitu, udah pasti lebih gede dari film-film yang pernah ada gitu. Jadi mungkin ya secara production desainnya atau desain produksinya itu mungkin ini lebih besar, terus kemudian lebih niat. Visualnya juga kalau harus dibandingin zaman-zaman 2011 dan tahun 2000-an ya memang udah berkembang sangat jauh lah gitu. Ini menang banget kalau misalkan secara visual. Sinematografinya juga ya it's good, oke, gua suka. Apakah film ini bisa dibilang bagus dari yang 5 film sebelumnya gitu? Kalau menurut gua ini emang film sedikit lebih bagus dari film yang sebelum-sebelumnya, dari 5 film yang udah ada. Bukan bagus banget tapi sedikit lebih bagus karena memang pendekatan ceritanya yang mungkin lebih fresh aja gitu, lebih segar, lebih ke keluarga. Jadi kita punya ikatan emosionalnya gitu antar karakternya sebenarnya. Nah, cuma buat gue juga kayak ini sebenarnya mestinya gitu di film ini ikatan antar karakter atau emosional antar karakternya itu mestinya lebih ada gitu, lebih terasa. Tapi buat gue yang ngerasain nonton filmnya justru malah kayak itu flat aja. Jadi kayak nggak ada ikatan yang kuat banget gitu antar antar karakter. Padahal kan di sini anak sama ibu, terus si karakter utama sama adiknya atau sama saudaranya itu justru harusnya malah lebih kuat, tapi gua ngerasainnya kayak ini flat aja gitu. Sayang banget buat gua yang nonton, gua nggak dikasih alasan buat ngerasa bahwa ini emosional banget gitu. Karakter utamanya kan si anaknya ini, nah terus kemudian ada sama ibunya gitu yang terpisah lama jauh karena satu keadaan, terus kemudian mereka bertemu lagi dan mereka bareng-bareng nyari solusi supaya kematian ini bisa mereka hindari gitu. Jadi mestinya gitu film ini bisa lebih emosional banget. Cuma gue nggak ngerasain ada di situ gitu, nggak ngerasain titik emosionalnya di situ. Itu sih buat gue kayak aduh ngerasa agak kurang aja, kayak nge-flat aja gitu. Nggak ada yang spesial gitu hubungan di antara mereka. Jadi menurut gue film Final Destination yang ini pada dasarnya mencoba untuk tampil lebih segar, mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru. Sutradara mungkin atau si penulis juga udah berusaha keras banget untuk bisa tampil beda. Cuma buat gue ya dibilang berhasil ya nggak terlalu, dibilang tadi sedikit lebih baik aja gitu buat film yang terbarunya ini. Kalau misalkan gue harus kasih rating untuk film yang Final Destination Bloodlines ini, gue kasih rating 6,5. Buat kayak gitu, agak sedikit lebih baik pokoknya, agak sedikit lebih baik. Ya, itu aja sih. Sampai jumpa di video review film selanjutnya. See you.